60 buah rumah tuh atapnya terbocor, salah satu masjid kubahnya itu yang besar terbangun. Ya, alhamdulillah sampai detik ini belum ada laporan untuk korban jiwa. Untuk gangguan Kamtibmas daerah hukum Polda Kalbar pada hari Minggu selama 24 jam seluruh Kalimantan Barat ada kurang lebih 14 kasus kejahatan konvensional. Curanmor yang mendominasi ada 9 kasus. Kemudian KDRT dan penganiayaan. Kemudian orang hilang serta 303 illegal logging atau juga illegal oil. Itu Kamtibmas yang terjadi di Kalimantan Barat dalam satu kali 24 jam di hari Minggu 10.14 08 Alfa Foxtrot 21 Mexico Star dan Julejulu dan 1 Maijul Askar kembali Julejulu 8 ya. Ini sebenarnya apa yang sampaikan tadi itu sama dengan peribahasa itu, apa namanya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. United we stand, divided we fall. Itu juga bagaimana kalau hubungan dengan organisasi, memanfaatkan potensi yang ada, kemudian potensi-potensi itu bergerak dalam satu barisan yang namanya jenjang organisasi yang dikomandokan oleh pemimpin mengarah kepada tujuan, mengarah pada visi misi, insya Allah. Nah, ini yang saya pesankan ketika saya kemarin sore udah capek mengisap udara kertas. Kalau mungkin IIM udah tahu tuh, itu komputer, itu pada kertas, itu meja, kursi, saya tidur di situ. Yang sebenarnya kalau mau analisa kepantasan tidak pantas, tetapi kalau analisa perjuangan, nah disitulah. Karena kita sudah terbiasa di pramuka, sudah terbiasa pada saat di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, nggak ada masalah. Itu Hafizun. Ya, digerakkan lagi. Tentunya ini memerlukan udara baru. Saya katakan ketika hari Jumat mereka mau ke Tangerang, AYT telepon, tolong ingatkan, saya bilang, ajak semua bergerak. Kecil pun apa yang dilakukan mereka, yang penting dalam satu barisan, tentunya akan membuat laju organisasi itu lebih cepat. Tuh, karena kita punya keterbatasan. Yang kedua, ya kalau memang sudah nggak bisa dibina, kalau bilang durno itu nggak bisa dinasehati. Yang kalau bahasa dulu di PDI Impra, pecah belah, ya nggak bisa menyatu, ya sudah, biarkan saja. Tapi ajak untuk tidak melebarkan. Nah, di dalam pembahasan itu, karena nggak terbiasa Bung Hafizun. Sama kalau dia dibiasakan dengan diskusi mendalami, bukan membaca, bukan menghafal, tetapi mendalami artinya menghubungkan antara pasal satu atau hal-hal satu dengan yang lainnya. Tentunya pemahamannya. Ini kalau saya katakan di komunikasi itu perlu bagaimana komunikasi efektif. Apa yang disampaikan oleh
pesan, tapi memahami apa yang disampaikan oleh penerima pesan. Jadi titik koma hanya tanda baca saja satu, itu pun akan merubah makna. Oleh karena itu yang perlunya lebih baik bertanya kembali pemahaman itu, kemudian sehingga kita bisa tahu pasti. Makanya malam-malam tiap hari diskusi. Saya karena sudah sering baca sih, tetapi ketika ada yang nggak pas saya buka. Siapa tahu sayanya ada yang keliru. Nah artinya karena sudah sering baca aja masih buka-buka lagi Bung Abezul ganti. Karena kalau tidak sebagai muslim sudah diwajibkan Al-Quran baca. Karena apa yang kita baca kita akan ada beberapa hal. Demikian Om Hermanto. Karena wajib kita membaca. Membaca tidak hanya membaca di buku, membaca situasi, kemudian membaca kondisi yang bagaimana. Apalagi dalam ranah organisasi ini harus banyak membaca. Membaca, kemudian diskusikan pemahamannya dari mana, kemana. Seperti itu, Om Hermanto. Jadi maka sering saya menyampaikan, kenapa saya selalu merasa bodoh? Karena saya harus banyak belajar. Makin banyak kita mempelajari dan membaca, terus mempelajari, mencari, kita masih terasa bodoh. 8 alfa box surat idiot, 21 menjelaskan kami. Jule 21 Mike Julu Oscar kembali Jule 08 apa posteran ya, untuk buat rekan-rekan sekalian yang monitor ya, sengaja spasi saya buat agak renggang supaya teman-teman bisa tekan tuh PTT kalau mau ikut ngobrol, nggak ada masalah. Yang penting tekan PTT, kami persilakan, karena ini nggak ada yang jadi Pak Lurahnya atau yang mengendalikannya. Jadi kita bukan ngeborong nih. Kalau itu yang saya katakan, apa gunanya alat komunikasi ini kalau hanya dibuat majang, dibuat diam. Nah, siapa yang akan membuat itu hidup? Ya, yang menunggunya ini. Ya kembali Bung Habizun. Contoh nih, banyak sekali polemik. Saya nggak sebut orangnya. Ya anggota Rapim jenjang. Kenapa? Kita lupa kita ini mendiami dalam satu negara. Kita lupa kalau frekuensi itu provinsi dunia. Nah janganlah seperti kalau bahasa orang pepatah itu seperti kata di bawah tempurung. Nah ini contoh nih, wah harus disahkan ini. Wah organisasi Rapi ini bukan dulu. Kalau dulu nggak ada akta notarisnya, tidak ada keputusan Menteri Hukum dan HAM. Nah ini Munas 2005, tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei 2005 di Gadok Ciawi Bogor. Itu ada 3 keputusan penting. Pertama, berubahnya laporan pertanggungjawaban menjadi laporan kinerja yang sampai sekarang nggak tuntas. Baru mau dimulai Pengnas yang 2001-2006 ini menyusun betul-betul program yang berlandaskan kerja, mempunyai indikator. Jadi ada ukuran-ukuran kira-kira kalau seperti di ASN lah ya, atau mungkin di satker-satker yang lain itu. Memang tidak gampang, tapi kalau kita mau belajar merangkak dikit demi dikit, insya Allah bisa. Tuh, tapi ajak, jangan terputus lama, hilang lagi, nol lagi kita. Jadi saya pernah nyampaikan masih ada orang ya karena didorong dengan ego-ego tertentunya. Mana yang lebih tinggi dengan undang-undang, ADRT kita dengan undang-undang.
Adakah Undang-Undang 36 mengatur tentang organisasi rapi? Tidak. Undang-undangnya mengatur organisasi kemasyarakatan adalah Undang-Undang Ormas, yaitu nomor 17 kalau nggak salah tahun 2016 yang tentang perubahan terhadap peraturan pengganti undang-undang itu. Organisasi itu sah, itu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kita bentuknya apa? Perkumpulan. Sempat protes tempo hari termasuk saya. Tapi setelah saya pelajari mendalami, ya perkumpulan itu ya organisasi. So, kalau kita nggak ngikut perkumpulan, maka nggak bakal diakta notariskan. Nah, jadi yang ketiga, pada tahun 2005 itu diangkatnya Bapak Rapi. Nah, saya kebetulan ketua komisiannya pada saat itu. Dan seterusnya perkembangan. Banyak hal termasuk logo Rapi, kita masih banyak yang asal tempel, nggak dipikir, nggak ditanya. Banyak kejadian. Nah, ini mungkin dalam rakernas ini juga akan kita sampaikan stressing di dalam satu program, termasuk kode. Nah, saya juga mungkin Bung Habizun melalui nanti nanti pengurus daerah ke sana nanti yang akan ikut rakernas. Frekuensi itu nggak usah masukkan dalam PO, itu ranahnya pemerintah. Ketika PM peraturan menterinya berubah, maka akan berubah terus PO-nya, kan ribet. Emangnya organisasi kita mau kumpul-kumpul terus ngeluarin duit yang dapat katakan kayak kita nggak berpikir ke depan itu. Ranahnya ini ranah siapa? Nah, cukup nanti frekuensi itu sifatnya sosialisasi dengan model surat biasa. Jadi bukan berupa produk aturan. Saya suka kalau kita musyawarah hanya setuju, tidak setuju. Wah, kapan mau berkualitas? Tetapi bagaimana kita mengedepankan objektivitas, bukan setuju, tidak setuju. Kalau memang itu analisa itu tepat, yakin ini mengapa nggak kita dukung? Jangan gengsi-gengsian karena punya hak suara, senanya aja memahamkan. Nah, inilah kapan mau jadi berkualitas kalau hanya mengandalkan hak suara, tapi hak berpikirnya, kewenangan berpikirnya